Selamat pagi anak-anak sekalian. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran IPA KD 3.3 tentang adaptasi makhluk hidup. Dan khususnya hari ini kita akan melanjutkan pelajaran untuk membahas adaptasi hewan. Pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang adaptasi tumbuhan. Baik anak-anak, kita mulai adaptasi morfologi hewan. Nah, seperti kita ketahui bahwa adaptasi morfologi itu tampak ya, dapat kita amati. Nah, contohnya pada burung itu bisa dilihat dari bentuk paruh, itu sesuai dengan makanannya. Nah, ini kita lihat ya. Burung pemakan biji. Nah, ini bentuk paruhnya pendek dan kuat ya. Nah, ini burung pemakan daging, kami perhatikan bentuk paruhnya runcing dan tajam. Terus ini adalah burung pelikan ya, ini adalah burung pemakan ikan. Ini memiliki kantong pada paruhnya ya, ini untuk menangkap ikan ya. Terus burung kolibri, ini adalah burung pemakan nektar, memiliki paruhnya ini kecil, panjang dan runcing ya, sehingga memudahkan dia untuk mengisap nektar pada bunga tumbuhan. Dan ini adalah burung pemakan serangga, ini adalah burung pelatuk ya. Ini memiliki paruh yang kuat dan tajam ya. Ini untuk mematok kayu yang sudah lapuk untuk mencari serangga di dalamnya sebagai makanannya. Nah, selanjutnya kita lihat ini bentuk paruh bebek ya, atau itik. Nah, bentuknya itu seperti sudu. Ini berguna untuk menyaring makanan di tempat berlumpur karena itik ini senangnya mencari makanan di tempat-tempat berlumpur ya. Dan juga kakinya memiliki selaput ya. Ini memiliki selaput. Ini gunanya adalah untuk mendayung saat berenang. Nah, selanjutnya kita lihat ini adalah onta. Nah, onta memiliki punuk ya, sebagai tempat menyimpan lemak. Jadi ini tempat menyimpan lemak ya, bukan menyimpan air ya. Nah, mampu minum air yang sangat banyak. Nah, ini bisa, onta ini memiliki kantong air di dalam perutnya, ini bisa minum air itu banyak sekali sehingga dia bisa tahan beberapa hari tidak minum ya, karena memiliki tampungan air di dalam tubuhnya ya, di dalam perutnya. Nah, memiliki bulu mata yang panjang ya, bulu matanya ini panjang. Ini gunanya apa sih? Yaitu untuk melindungi matanya dari apa? Dari pasir ya, karena kan hidupnya di padang pasir ya. Jadi kalau ada pasir yang terbawa angin mau masuk ke mata itu terlindungi oleh bulu mata yang panjang, serta memiliki telapak kaki yang lebar dan tebal. Ini gunanya apa? Nah, karena dia berjalan di padang pasir ya, supaya tidak mudah terperosok ya. Jadi penyelesaiannya adalah telapak kakinya lebar sehingga dia tetap bisa berjalan di tempat yang pasir yang mudah kalau kita injek pasir itu kan kaki kita bisa masuk dan terperosok ya. Sedangkan unta memiliki telapak kaki yang lebar. Nah, selanjutnya adalah jerapah. Kamu perhatikan ini. Nah, bentuk lehernya ini panjang ya. Ini fungsinya apa sih? Yaitu untuk meraih tumbuhan ya, daun ya, meraih daun tumbuhan yang tinggi-tinggi untuk dimakan ya. Karena jerapah ini hidupnya di hutan dan dia juga pemakan tumbuhan ya, memakan daun-daun tumbuhan yang tinggi-tinggi. Maka penyelesaiannya adalah dia memiliki leher yang panjang ini. Nah, selanjutnya adalah ini semut ya. Semut itu memiliki dua antena, ini yang kelihatan ya, ini antenanya ya. Antenanya di kepalanya, ini gunanya untuk menyentuh, membau, dan merasakan getaran bunyi. Nah, jadi kalau mencari makan, juga pedomannya dari sini untuk menyentuh tersebut, membau dan merasakan getaran bunyi. Ini juga kalau ada ancaman juga bisa merasakan. Ini juga kalau berkomunikasi dengan temannya ya, dengan rombongannya, itu karena memiliki mengeluarkan bau khusus setiap koloninya atau setiap rombongannya itu ya. Sehingga kalau ketemu, kamu perhatikan saja kalau semut berbaring itu kalau ketemu dengan temannya seperti adep-adepan terus saling menyentuh dengan
antenanya ini, jadi dia berkomunikasi, oh ini baunya sama berarti rombongan saya. Kalau tidak bisa berantem ya, karena itu mungkin semut dari koloni lain ya. Nah, selanjutnya belalang daun. Nah, kamu perhatikan ini. Ini warna dan bentuknya ini mirip daun ya. Nah, ini sehingga tersamar ya. Kalau kita melihat kadang-kadang kita nggak tahu itu dan itu ada belalang karena warnanya dan bentuknya itu mirip ya. Ini sebagai penyamaran. Nah, penyamaran bentuk dan warna tubuh seperti ini disebut kamuflase. Nah, selanjutnya kita lihat ini ada kelinci. Kelinci kalau kamu perhatikan memiliki telinga yang panjang. Nah, telinga yang panjang ini juga berfungsi untuk melepaskan suhu yang panas dari dalam tubuhnya atau mempermudah melepaskan panas dari dalam tubuhnya, juga sebagai alat indera pendengar ya. Maka peka sekali dia pendengaran kelinci ini ya. Ada suara sedikit pun dia akan dengar kalau ada ancaman bahaya yang akan mengganggunya. Juga memiliki kaki belakang yang panjang dan kuat ya. Ini kaki belakangnya panjang dan kuat. Ini bergunanya untuk meloncat ya kalau dia lari ya, makanya cepat sekali kalau dia lari yang melompat ya. Nah, selanjutnya penguin. Nah, penguin ini karena hidup di daerah dingin ya, di daerah kutub ya. Penguin memiliki kulit tebal dan di bawahnya itu terdapat lapisan lemak ya, dan juga memiliki bulu yang lebat. Ini tujuannya apa? Ini adalah adaptasi untuk melindungi tubuhnya dari udara yang dingin tentu saja karena hidupnya di daerah kutub ya, di daerah es ya. Kalau tidak terlindungi tubuhnya bisa mati kedinginan. Selanjutnya, nah ini adalah kupu-kupu. Nah, kalian perhatikan, kupu-kupu memiliki mulut pengisap atau disebut proboscis. Nah, ini gunanya untuk mengisap nektar. Ini yang melingkar ini ya, ini bisa memanjang ya, kayak belalai gitu ya, kayak belalai kecil gitu ya. Pada kupu-kupu itu namanya proboscis yang digunakan untuk mengisap nektar dari bunga ya. Nah, ini adalah contoh hewan karnivora. Hewan karnivora itu pemakan daging ya. Kamu perhatikan gigi taringnya, ini tajam ini ya, kelihatan ini ya. Memiliki gigi taring tajam dan juga gigi yang pemotongnya di sini juga tajam. Ini berguna untuk mengunyah makanannya atau mangsanya. Nah, selanjutnya kita akan lihat tentang adaptasi fisiologi hewan. Nah, adaptasi fisiologi seperti yang pada tumbuhan ya, kalau fisiologi itu tidak bisa kita amati secara nyata dengan mata telanjang ya. Yang kita lihat contohnya adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah hewan herbivora ya, hewan herbivora pemakan tumbuhan ya. Ini contohnya sapi ya. Pada hewan herbivora ada sapi, kerbau, kambing ya dan sebagainya. Itu pada saluran pencernaannya itu memiliki enzim selulase. Ini berguna untuk memudahkan pencernaan makanan. Ya, ini contohnya pada hewan herbivora. Nah, kamu lihat ini adalah ular ya. Ini adalah ular yang berbisa ya. Ini ular kobra. Ini memiliki bisa atau racun. Ini berguna untuk membunuh musuhnya melalui gigitan atau mangsanya ya. Beda lagi nanti kalau ular yang tanpa bisa ya, seperti ular yang besar kayak ular piton, ular seperti itu bukan dengan bisa tetapi dengan lilitan ya. Dia adaptasinya adalah tingkah laku bukan fisiologi. Kalau ular berbisa itu karena memiliki racun, ya ini termasuk adaptasi fisiologi. Racunnya kan tidak tampak karena pada alat di dalam tubuhnya ya. Oke, selanjutnya nyamuk ya. Hewan pengisap darah atau contohnya nyamuk ini di dalam tubuhnya itu memiliki zat anti pembekuan darah atau disebutkan zat anti koagulan ya. Ini agar apa?
agar darah yang diisep itu tetap encer. Kalau mengental ya bisa mati ya. Nah, ini contohnya nyamuk. Ya. Nah, selanjutnya, nah ini mungkin ada yang tahu ya apa ya, ini ya. Nah, benar, ini adalah sigung. Ini sigung ini kalau terancam bahaya itu akan mengeluarkan gas berbau busuk ya dari anusnya ya. Ini seperti buang gas gitu ya dari anusnya. Ini busuk sekali sehingga musuhnya akan menyingkir ya karena nggak tahan baunya ya. Oke, selanjutnya ini adalah apa ini? Ya benar, ini adalah cumi-cumi atau sotong ya. Ini bisa menghasilkan cairan tinta hitam ya. Ini dapat disemprotkan ini untuk mengelabui musuh atau juga mangsanya ya biar tidak tahu ya. Ini dia dapat menyemprotkan cairan tinta hitam ini ya karena dia memproduksi cairan tinta hitam di dalam tubuhnya. Selanjutnya palang sangit. Nah ini hinggap di padi ya. Ini agak besarnya, ini nempel di batang padi ya. Ini dapat mengeluarkan bau hangus. Ini kalau kita pegang, tangan kita bisa bau, itu dicuci juga susah sekali hilangnya ya, harus dicuci bersih dengan sabun. Ya, sehingga musuhnya tidak mau ya karena baunya tidak enak sekali ya, sangat menyengat ya. Oke, selanjutnya adalah adaptasi tingkah laku hewan. Nah, tentu saja kalau adaptasi tingkah laku hewan bisa kita lihat dari gerak-gerik atau tingkah laku si hewan tersebut ya. Nah, contohnya adalah ini adalah terenggiling. Terenggiling kalau terancam bahaya, dia akan menggulungkan tubuhnya seperti bola ya, bulat gitu ya. Selain itu juga karena memiliki kulit yang tebal ini ya, itu sehingga susah untuk dilukai oleh musuhnya ya. Dia akan tubuhnya akan menggulung seperti ini ya, seperti bola. Nah, mirip juga dengan hewan berikut ini. Nah, kalau hewan ini adalah luwing atau kaki seribu, ini juga menggulungkan tubuhnya. Ini bentuknya seperti spiral ya, seperti obat nyamuk bakar itu ya kalau kamu di rumah atau pernah beli obat nyamuk bakar kan seperti ini ya, seperti spiral ya. Ini juga untuk melindungi diri dari tubuhnya. Nah, dari musuhnya ya. Jadi melindungi diri dari musuhnya. Ya, kalau terancam bahaya akan melingkarkan tubuhnya seperti ini. Ya. Oke, selanjutnya adalah cicak. Nah, kami mungkin sering kali lihat ya. Cicak kalau terancam bahaya, dia akan memutuskan ekornya ya. Ini ekornya akan putus. Tapi cicaknya akan lari, putus. Ini ekornya ini seperti hidup ya. Ini untuk mengelabui pemangsa ya, musuhnya yang akan memangsa cicak ini, misalnya kucing gitu ya. Ini ketika putus ini akan gerak-gerak terus sehingga yang ditangkap ekornya, cicaknya bisa kabur menjauh. Nanti bisa tumbuh lagi ya. Itu kehebatan dari cicak. Nah, selanjutnya ini adalah hewan ini? Kumbang. Nah, kumbang ini pura-pura mati jika terancam bahaya. Tapi nanti kalau sudah musuhnya pergi, dia akan bangkit lagi dan pergi ya dan kabur ya. Itu cara dia menipu musuhnya. Ya. Dan kita lihat selanjutnya ini adalah bunglon. Kamu perhatikan ini. Ketika di tempat hijau, tubuhnya berwarna hijau. Ketika di tempat ini batang kayu, tubuhnya warnanya mirip seperti batang kayu. Nah, bunglon itu dapat mengubah warna tubuhnya sesuai lingkungannya. Ini disebut mimikri. Ini fungsinya juga untuk menyamar. Bedanya kalau kamuflase itu tidak berubah-ubah karena bentuk dan warnanya sesuai dengan tempat tinggalnya. Kalau mimikri itu bisa berubah-ubah. Ketika dia tinggal atau di lingkungan itu warnanya apa, dia akan berubah seperti yang dilakukan oleh bunglon ini. Nah, selanjutnya ini adalah lumba-lumba ya. Nah, ikan lumba-lumba, bukan ikan ya, tapi hewan mamalia ya, mamalia air ya. Lumba-lumba dan paus itu
seringkali muncul ke permukaan air seperti loncat-loncat. Itu sebenarnya bukan karena main saja ya, tetapi dia tujuannya adalah untuk menghirup oksigen, karena hewan tersebut ya, lumba-lumba dan tersebut bernapas dengan paru-paru ya. Maka ketika dia muncul ke permukaan ya, itu sebenarnya untuk menghirup oksigen untuk bernapas. Nah, selanjutnya ini adalah kura-kura dan ini siput. Ini memiliki rumah atau cangkang yang keras ya. Jadi ketika dia terancam bahaya, dan itu tubuhnya akan masuk nih, kepalanya masuk, ini juga kepalanya masuk dan sebagainya. Nah, ini juga mirip seperti kerang, itu juga begitu ya. Ada siput dan ada juga keong, itu yang menyebutnya seperti itu memiliki cangkang atau rumahnya ini keras ya, untuk melindungi diri dari serangan musuhnya. Ya, karena demikianlah contoh-contoh dari adaptasi hewan. Sekian dan terima kasih, selamat belajar. Semoga sukses selalu, Tuhan memberkati.